Aduh, punggungnya tiba-tiba sakit. Jadi inget kan belakangan makan nggak dikontrol, jadi berat badan naik lagi. Duh, mesti hati-hati banget, jangan sampai lebih tinggi lagi, karena bisa meningkatkan resiko kejadian saraf kejepit di punggung. Jadi kepikiran nih kan, apa jangan-jangan udah ada saraf yang kejepit ya? Apa ya bedanya gejala saraf kejepit atau gejala sakit atau nyeri yang biasa kita alami sehari-hari? Kalau amit-amit beneran saraf kejepit, harus gimana? Yuk kita simak bersama. Nah, sebelum kita kenali gejala dan pengobatannya, tentu kita harus paham dulu ya, sebenarnya apa sih itu saraf kejepit? Sebenarnya, saraf kejepit itu adalah suatu kondisi di mana saraf mengalami tekanan berlebih dari jaringan di sekitarnya. Misalkan, tertekan oleh jaringan tulang, otot, atau tendon. Secara ilmiah, kita mengenalnya dengan istilah nerve entrapment syndrome atau entrapment neuropathy. Pertanyaan berikutnya, memang kalau kejepitnya biasa di mana? Nah, ada beberapa lokasi yang cukup umum di mana saraf itu bisa kejepit. Pertama-tama, tentunya yang sering adalah di daerah punggung. Kondisi ini secara medis dikenal dengan istilah herniasi nucleus pulposus atau singkatnya HNP. Pada kondisi ini, bantalan tulang rawan antara ruas tulang belakang itu mengalami degenerasi, sehingga kemudian menonjol ke arah luar dan menekan syaraf yang keluar dari tulang belakang kita. Nah, Sobat Kalbemet, HNP ini juga nggak hanya terjadi di punggung bawah loh, tetapi juga bisa terjadi di daerah leher. Contoh kasus berikutnya adalah piriformis syndrome. Pada kasus ini, saraf untuk tungkai bawah hingga kaki terhimpit oleh otot di daerah bokong yang dinamakan otot piriformis. Karena posisi saraf ini persis di bawah ototnya, maka ketika ototnya cedera atau meradang, seringkali sarafnya ikut terhimpit. Nah, kalau berikut ini termasuk kondisi yang cukup sering dialami nih Sobat Kalbemet, namanya carpal tunnel syndrome, atau singkatnya disebut CTS. Pada kondisi ini, saraf untuk daerah pergelangan tangan, terutama yang ke sisi ibu jari, terjepit di daerah pergelangan tangan. Sobat Kalbemet, kira-kira apa sih yang membedakan gejala saraf kejepit dengan kondisi lainnya? Pertama-tama, seperti yang kita ketahui, secara umum saraf kita ini punya dua fungsi, yaitu fungsi sensorik, misalnya untuk merasakan sentuhan atau perubahan suhu, dan fungsi motorik, yaitu untuk pergerakan. Nah, umumnya gejala-gejala saraf kejepit yang umum ditemukan itu berkaitan dengan gangguan dari fungsi-fungsi saraf tersebut, yaitu nomor satunya adalah nyeri. Nyeri yang khas karena saraf kejepit itu sesuai dengan bagian tubuh yang dipersarafi. Misalnya pada kasus HNP di punggung bawah, karena sarafnya mempersarafi daerah pinggang, bokong, tungkai bawah sampai ke kaki, maka nyerinya terasa menjalar di bagian-bagian tubuh tersebut. Contoh lain, kalau pada kasus CTS, tentunya karena yang terjepit saraf di pergelangan tangan, gejala nyeri tentu bisa dirasakan di pergelangan tangan hingga bagian telapak tangan di sisi ibu jari. Biasanya, sensasi nyeri bisa dirasakan seperti tertusuk-tusuk jarum, tersengat, atau terbakar. Terkadang, bisa juga gejala yang muncul tidak selalu nyeri, tetapi kebalikannya, seperti mati rasa atau sensasi kesemutan pada bagian tubuh yang diparsarafi. Berikutnya, selain gangguan fungsi sensorik, gejala yang bisa dirasakan adalah gangguan fungsi motorik, yaitu gangguan pergerakan dari otot yang diparsarafi. Misalnya, pada HNP di punggung bawah, terjadi kelemahan untuk menggerakkan tungkai bawah, sehingga ada kesulitan berjalan. Atau pada CTS, terjadi kelemahan menggerakkan ibu jari sehingga terjadi kesulitan menggenggam. Nah, kadang kita kepikiran ya, kok bisa sih saraf kita kejepit sama bagian tubuh yang lain ya? Ternyata, di antara berbagai sebabnya saraf kejepit, ada 3 faktor utama yang bisa meningkatkan resiko saraf kejepit. Pertama-tama tentu adalah cedera, misalnya patah tulang yang kemudian terjadi penekanan pada syaraf, atau cedera otot menyebabkan otot menjadi tegang dan meradang seperti pada piriformis syndrome. Kedua adalah berat badan berlebih. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa berat badan berlebih bisa meningkatkan resiko HNP, terutama HNP di daerah punggung bawah. Sebagai tambahan, pertambahan usia juga menjadi faktor resiko dari HNP daerah punggung bawah ataupun leher yang berhubungan dengan degenerasi ruas tulang rawan pada tulang belakang.
Yang ketiga adalah gerakan atau aktivitas berulang. Hal ini umum ditemukan pada pasien CTS. Biasanya sering beraktivitas melibatkan pergelangan tangan secara berulang dalam jangka waktu yang lama. Misalnya seperti mengetik, mencuci baju, menjahit, atau bahkan mengulek sambal. Kalau kita sudah terlanjur mengalami saraf kejepit, harus bagaimana? Tentu ada cara pengobatannya. Pertama-tama, tentunya Sobat KalBMed perlu berkonsultasi ke dokter untuk memastikan diagnosis dan menentukan terapi yang tepat. Umumnya ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan untuk terapi saraf kejepit, dari obat-obatan dan suplemen tertentu, fisioterapi, dan tindakan pembedahan. Obat-obatan tentu pertama-tama diperlukan untuk mengurangi rasa nyeri. Umumnya, obat untuk nyeri karena saraf yang kejepit tidak cukup bisa tertangani dengan obat nyeri yang bisa dibeli secara bebas, karena nyerinya disebabkan oleh nyeri neuropati yang membutuhkan pengobatan secara khusus. Untuk ini, Sobat KalBMed bisa konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Kemudian, beberapa suplemen juga dapat mengoptimalkan fungsi saraf, memelihara fungsi saraf, dan bahkan membantu memulihkannya, antara lain vitamin B12 dan sitikolin. Terdapat banyak jenis vitamin B12, namun suplementasi vitamin B12 dalam bentuk aktif, misalnya mecobalamin, telah terbukti dapat memperbaiki gejala-gejala disfungsi saraf pada berbagai gangguan saraf. Sementara itu, sitikolin merupakan bahan baku dari membran sel saraf yang dapat membantu mengoptimalkan pemulihan saraf tepi. Tak hanya dengan suplemen, membatasi gerakan-gerakan tertentu yang menjadi pencetus gejala dengan bantuan korset atau bahkan splint juga dapat dilakukan untuk meredakan gejala, diikuti dengan fisioterapi. Bagi yang sudah mengalami gejala yang berat, tindakan pembedahan dari operasi tulang belakang yang invasif hingga teknik pembedahan lainnya yang lebih minimal invasif juga dapat dilakukan untuk berbagai kasus saraf kejepit tergantung pada diagnosisnya. Nah, Sobat KalBMed, buat kamu yang mengalami gejala-gejala gangguan fungsi saraf dan memiliki faktor resiko, jangan menunda ya, langsung konsultasikan ke dokter secepatnya karena bisa jadi kamu mengalami suatu masalah nerve entrapment syndrome atau saraf kejepit. Jangan lupa like dan share video ini dan tulis pertanyaanmu di kolom komentar ya.